Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada pembelajaran robotik. Nah, perkenalkan, nama kakak Ratna Anggraini, biasa dipanggil Kak Ratna. Baiklah, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai merancang robot tong sampah otomatis. Sebelum kita merancang, alangkah baiknya terlebih dahulu kita mempelajari apa itu pengertian dari robot tong sampah otomatis dan juga alat-alat yang akan kita gunakan dalam merancang robot tong sampah otomatis tersebut. Baiklah, kita akan membahas yang pertama mengenai apa itu robot tong sampah otomatis. Robot tong sampah otomatis adalah sebuah robot tong sampah yang kita ciptakan untuk dapat bekerja secara otomatis. Maksudnya otomatis yaitu dapat terbuka sendiri dan juga dapat tertutup sendiri. Itu dikarenakan ada beberapa sensor yang kita gunakan pada tong sampah tersebut. Nah, itu pengertian dari tong sampah otomatis. Sudah paham adik-adik? Baiklah, jika sudah paham mengenai pengertian dari robot tong sampah otomatis, berikutnya kita akan membahas mengenai alat-alat yang akan kita gunakan dalam merancang robot tong sampah otomatis. Yang pertama, kita akan menggunakan Arduino board atau papan Arduino. Bisa dilihat pada video. Nah, di situ udah ada papan Arduino board yang akan kita gunakan. Nah, papan Arduino ini terdiri dari beberapa komponen. Kita akan membahas satu persatu komponen dari Arduino tersebut. Yang pertama ada power USB. Nah, power USB ini berfungsi untuk menghubungkan daya listrik dari PC atau komputer kita ke papan Arduino menggunakan kabel USB. Nah, detailnya seperti di video. Yang kedua ada power barrel jack. Nah, power barrel jack ini berguna untuk menghubungkan daya listrik dari sumber listrik langsung. Selanjutnya ada power reset. Nah, power reset ini berfungsi untuk mereset atau mengatur ulang semua program yang udah kita masukkan ke dalam papan Arduino tersebut. Yang keempat ada pin 3 volt dan juga pin 5 volt. Nah, pin ini berfungsi untuk menyediakan tegangan 3,3 volt dan juga 5 volt kepada papan Arduino tersebut. Umumnya, semua komponen-komponen yang ada pada Arduino dapat bekerja dengan baik pada tegangan 3,3 volt sampai 5 volt. Yang kelima ada pin GND atau ground. Nah, pin ini sebagai kutub negatif dari komponen-komponen yang akan kita gunakan nantinya. Selanjutnya ada pin-fin. Nah, pin-fin ini untuk menyediakan daya dari sumber eksternal papan. Nah, umumnya untuk pin-fin ini tegangannya maksimal 9 sampai 12 volt. Selanjutnya ada pin analog. Nah, pin analog ini terdiri dari 6 buah pin, yaitu A0 sampai A5. Pin ini berfungsi untuk membaca sinyal dari sensor analog dan mengubahnya menjadi nilai digital sehingga dapat kita baca. Selanjutnya ada digital I/O. Nah, digital I/O ini terdiri dari pin 0 sampai pin 13. Pin digital ini berfungsi untuk memberikan masukan atau output dari perintah-perintah yang kita gunakan. Selanjutnya ada LED indikator. Nah, LED indikator ini sebagai penanda bagi kita apakah papan Arduino yang kita gunakan masih berfungsi dengan baik atau tidaknya.
Karena jika masih berfungsi dengan baik, LED ini akan menyala. Jika LED-nya mati, maka ada beberapa komponen yang tidak dapat kita gunakan pada papan Arduino tersebut. Nah, itu dia beberapa komponen yang ada pada Arduino board. Nah, jika sudah paham, kita akan lanjut kepada komponen yang kedua atau alat yang kedua yang kita gunakan dalam merancang robot tong sampah otomatis. Yang kedua, alat yang kita gunakan dalam merancang robot tong sampah otomatis adalah kabel jumper. Kabel jumper ini terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada male to male. Seperti ini, male to male, ujungnya sama. Yang kedua ada female to female. Nah, female to female ini perbedaannya sama male to male terdapat pada ujungnya. Yang sebelah kiri adalah male to male, yang sebelah kanan adalah female to female. Selanjutnya ada kombinasi dari male to male dan juga female to female, yaitu male to female. Ujungnya kombinasi dari yang kedua tadi. Satu ujungnya ada runcingnya, satu lagi tidak. Nah, itu pembagian dari kabel jumper yang akan kita gunakan nanti. Yang ketiga, alat yang akan kita gunakan adalah tong sampah. Kita menggunakan tong sampah mini. Nah, tong sampah ini bisa juga kita buat dari bekas celengan juga, ataupun dari bekas toples yang sudah kita pakai. Selanjutnya, kita menggunakan sensor ultrasonic HCSR04. Nah, sensor ini seperti mata ya. Ini juga ada 4 buah kabel yang terhubung di sensornya. Sensor ultrasonic berfungsi untuk mendeteksi jarak orang yang mendekati tong sampah kita nantinya. Selanjutnya yang kita gunakan adalah servo. Servo itu sebagai penggerak dari tong sampah kita nantinya, yaitu untuk menutup dan membuka. Selanjutnya yang akan kita gunakan adalah software atau aplikasi Arduino ID. Nah, aplikasi ini yang mana kita akan memasukkan perintah-perintah atau program ke dalam papan Arduino kita, sehingga bisa perintahnya dijalankan kepada perangkat-perangkat eksternal lainnya. Nah, itu beberapa alat yang kita gunakan dalam merancang robot tong sampah otomatis. Apakah sudah paham adik-adik? Jika belum paham, adik-adik bisa mengulang lagi video yang udah kakak terangkan tadi. Nah, sekian yang dapat kakak sampaikan pada pertemuan hari ini. Untuk next time kita akan membahas mengenai aplikasi yang akan kita gunakan dalam merancang Arduino, mulai dari cara menginstalnya dan juga cara mengoperasikannya. Semoga adik-adik bisa paham dengan penjelasan yang kakak berikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.